Kalian tahu nggak, musuh terbesar kalian dalam bisnis bukanlah kompetitor kalian, ya, bukan juga krisis ekonomi, tapi diri kalian sendiri, ya, yang kurang sabaran. Nah, lu pengen cepet kaya, pengen cepat berhasil, pengen cepat diakui, akhirnya lu malah nyari jalan pintas, ya, dan jatuh sendiri. Nah, makanya sabar itu senjata paling underrated menurut gue pribadi dalam dunia bisnis, ya. Dan di video ini gue bakal jelasin kenapa sabar bisa ngalahin modal besar, ide keren, bahkan orang jenius sekalipun. Kita masuk ke bagian pertama. Ilusi kecepatan, ya. Dunia sekarang itu serba cepat, ya. Orang-orang seperti gua, generasi Gen Z, udah pasti semuanya tahu, ya. Kita maunya serba instan. Nah, startup pengen jadi unicorn dalam 2 tahun, ya. Orang bikin bisnis pengen balik modal dalam 1 bulan, atau mungkin pekerja pengen cepet kaya dalam waktu sebelum umur 25 tahun. Itu hal-hal yang mustahil menurut gue. Ya, nggak mustahil lah, tapi ya nggak ada kata serba instan lah guys buat semuanya ya. Padahal bisnis itu bukan sebuah sprint tapi adalah sebuah maraton. Banyak yang ambil jalan pintas, akhirnya mereka tuh nipu orang ya, ngutang asal-asalan atau ngejar hype yang ujung-ujungnya bikin mereka sendiri tumbang. Nah, sabar itu sama dengan mengerti ritme permainan dalam hidup kalian ya. Kalian nggak perlu terburu-buru, kalian hanya perlu tahan lama ya. Sustainability itu lebih bagus dibanding lu asal-asalan. Kita masuk ke bagian kedua, mengontrol emosi. Ya, bisnis itu sama dengan sebuah roller coaster ya, di mana ada naik turunnya dalam setiap harinya. Ya, contohnya klien-klien tiba-tiba cabut, nggak mau bayar kalian, kompetitor lebih murah produk atau jasanya, atau mungkin tim kalian berantem terus nih, ya, chemistry belum dapat. Ya, orang nggak sabar tuh gampang panik, akhirnya mereka tuh impulsif dan bikin keputusan yang bodoh. Nah, sementara orang sabar itu mereka tuh bisa tenang, yang mereka bisa tenang, mereka bisa pikir jernih dan nggak kebawa ego mereka, sehingga mereka ambil keputusan yang tepat untuk usaha mereka dan buat mereka sendiri juga. Nah, gue kasih analogi sebagai orang investor ya, yang sabar tuh tahan saham bagus meskipun turun, ya. Akhirnya mereka cuan lagi, mereka naik lagi sahamnya. Yang panik, mereka jual saat mereka rugi, akhirnya mereka menyesal. Kita masuk bagian ketiga, snowball effect atau compounding effect gue sebutnya. Sabar itu sudah pasti lu konsisten jadi orang, ya. Dan konsistensi itu yang bikin hasil lu numpuk kayak sebuah bola salju atau snowball effect. Ini yang disebut dengan snowball effect. Nah, lu posting konten setiap hari misalnya nih, awalnya sepi gitu, ya kalau lu nggak sabar, ya lu berhenti, lu gagal gitu, lu give up di tengah jalan. Nah, tapi kalau lu sabar, lu terus jalan di setiap hari, meskipun sepi, tiba-tiba meledak, gak ada yang tahu. Nah, analoginya seperti kita nunggu sebuah pohon tuh berbuah, ya. Lu tanam dulu, lu rawat, lu siram setiap hari selama bertahun-tahun, ya kalau lu paksa besok langsung panen, ya pasti gagal, gitu. Tapi kalau lu sabar, ya lu tunggu bertahun-tahun, pasti dia ntar jadi suatu pohon yang memang berhasil lah buat dipanen. Nah, sabar itu seni percaya sama proses. Jadi, kuncinya itu adalah sabar dan konsisten ya. Kalau lu sabar sudah pasti lu konsisten, dan kalau lu konsisten sudah pasti lu bentuk yang namanya snowball effect tadi gue bilang. Masuk ke bagian keempat, sabar dalam relasi bisnis ya. Bisnis itu bukan cuma tentang produk atau jasa kalian, tapi juga tentang manusia ya. Partner, klien, investor semuanya punya ego masing-masing. Kalau lu nggak sabar jadi orang, gampang marah, gampang baper ya, lu bisa hancur dalam dunia bisnis ya. Maaf kata. Orang sabar tuh lebih dipercaya, lebih enak juga diajak kerjasama udah pastinya. Ya, kesabaran bikin hubungan panjang sudah pasti, dan hubungan jangka panjang lebih mahal daripada keuntungan yang cepat. Nah, teman-teman, banyak perusahaan gede bertahan bukan karena ide paling cerdas, tapi karena orang-orangnya sabar bangun relasi. Ya, bertahun-tahun mereka bangun relasi, akhirnya mereka punya trust, punya bonding yang kuat, sehingga ya mereka lebih gampang, lebih mudah jalanin usaha mereka sama-sama. Gue juga mau tambahin sedikit, orang yang kurang sabar itu sudah pasti lebih impulsif ya, cenderung impulsif dalam artian mereka selalu ambil keputusan yang kurang tepat. Orang yang cenderung sabar sudah pasti image-nya lebih bagus dan lebih bisa menjamin hubungan relasi mereka dalam bisnis, sehingga mereka bisa punya relasi jangka panjang ke depannya. Kita masuk ke bagian kelima dan bagian terakhir ya, menjadi seorang visioner. Sabar itu tanda lu main long term game di sini. Ya, yang buru-buru pengen sukses itu sering kejebak dalam hype atau dalam scam, sudah pasti ya. Yang sabar tuh mengerti, bisnis gede itu butuh waktu, sama seperti kita membangun sebuah gedung di mana fondasi harus kokoh dulu nih. Ya, gue mau kasih sedikit quotes juga dari Warren Buffett, dia pernah bilang, pasar saham itu mesin transfer uang dari orang yang gak sabaran ke orang yang sabar. Ya, sama seperti dalam dunia bisnis. Ya, duit itu pindah dari yang buru-buru pengen sukses, pengen cepet-cepet kaya, ke yang bisa nahan diri. Ya, oke, kita masuk ke bagian penutup ya. Jadi kalau ada yang nanya, senjata terkuat dalam bisnis itu apa sih? Ya, menurut gue pribadi bukan modal yang besar, bukan ide yang jenius, tapi kesabaran diri kalian sendiri. Ya, sabar itu nunggu momentum, sabar ngejalanin proses, sabar ngadepin orang, sabar nahan ego kalian. Karena ujung-ujungnya bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat, ya, tapi siapa yang paling tahan lama, ya. Dan yang tahan lama itu sudah pasti orang yang sabar, sudah pasti. Jadi gue tanya ke lu semua sekarang, ya, lu mau jadi orang yang buru-buru tapi gampang tumbang, atau jadi orang sabar yang akhirnya beneran menang? See you in the next video. Thank you semuanya.